Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Ada sebuah grafik dari GHS, yaitu grafik X terhadap T, berarti grafik simpangan terhadap waktu. Atau dilihat satuannya ini, meter terhadap sekon. Di sini 0,5, berarti ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 ya. Kemudian ini 1, 1,1, 1,2. Berarti kalian masih ingat namanya satu getaran ya? Satu getaran itu dari posisi satu bukit dan satu lembah. Ini namanya satu getaran. Dari pojok ke pojok sini, atau dari puncak ke puncak, itu namanya satu getaran. Atau dari lembah ke lembah berikutnya, itu namanya satu getaran. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan frekuensinya berapa, periodenya, kecepatan sudutnya, persamaan simpangan, simpangan pada detik ke 0,3, kecepatan maksimumnya, percepatan pada detik ke 0,3. Mari kita kerjakan bersama. Pembahasan yang pertama. Berapakah frekuensinya? Frekuensi adalah jumlah getaran untuk waktu 1 detik. Oke ya, jumlah getaran ya. Kita lihat, kita bisa nggak sih langsung cari dari grafiknya 1 detik itu mana? 1 detik, di sini. Jumlah getarannya berapa? Nek kita lihat satu bukit hampir 1 lembah. Berarti kalau 1 bukit 1 lembah namanya 1 getaran, berarti pada waktu 1 detik ini belum 1 getaran ya. Sayangnya kita tidak bisa langsung baca di grafik. Maka kita hitung saja. F sama dengan jumlah getaran untuk sedetik. Nah, maka kita ambil yang paling gampang aja. Ambil jumlah getarannya 1 sampai sini ya. Getarannya 1. Waktunya berapa nih sampai sini? Ini 0,6, ini 1, ini 1,1, ini 1,2. Gini ya. Maka 1 dibagi 1,2 sama dengan 10/12, berarti 5/6 Hz. Nah, ini adalah frekuensinya. Atau kalau kita buat dalam bentuk desimal, 5 dibagi 6 adalah sekitar 0,83 Hz. Nah, oke, hampir 1 ya, betul ya? Cocok. Sekarang yang B, yang kedua, pertanyaannya adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Kita tentukan aja nih, 1 kali getaran segini. Waktunya berapa? Oh ya udah, ketemu. Waktunya adalah 1,2 sekon, selesai. Atau nek pakai rumus-rumusan, berarti gimana dong? Misal ini pakai setengah getaran juga boleh sih, sesukamu ini. Waktunya, kita tahu waktunya di sini 0,5, 0,6. 0,6 dibagi, ini namanya setengah getaran ya. Setengah getaran 0,5 ya sama dengan 6/5. Dengan kata lain, kebalikannya F, dibalik 6/5. Yang hasilnya sama dengan ya ini, 1,2 sekon. Nah, jadi pesannya adalah kalau kamu langsung bisa nyari di grafik tanpa ngitung, langsung aja pakai dengan logika kalian. Nah, tapi kalau angkanya kok tidak mudah untuk langsung ditebak, silahkan gunakan rumus. Sekarang soal yang C, kecepatan sudut atau omega. Kalian tahu bahwa omega itu adalah kalau enggak 2pi/t ya sama dengan 2pi kali F, gini kan? Udah, pilih aja salah satu, mau mana? Misal mau pakai F, ya sudah tinggal 2pi kali F-nya tadi 5/6 sama dengan 10pi/6.
6 atau 5, sederhanakan ya, 5/3 pi radian per sekon, begini boleh cukup. Atau nek kamu pengen buat jadi desimal, maka pi-nya ini kamu ubah jadi 3,14 atau 22/7 ya. Yang kalau kita hitung jadinya 1,67 radian per sekon. Yang D, persamaan simpangan. Dia tanya persamaan, berarti Y sama dengan, nah kamu ingat tadi ya, Y sama dengan A sin omega T. Ini adalah persamaan simpangannya. Maka kita lengkapi, Y sama dengan A-nya. A adalah simpangan terjauh. Ini simpangan, paling jauh ya ini. Nah, ini adalah A. Maka A-nya adalah 0,2 meter. Sin. Omeganya tadi kita udah punya. Ini aja pakainya. 5/3 pi. T untuk fungsi variabelnya, variabel waktu. Sudah selesai. Persamaan simpangannya adalah Y sama dengan 0,2 sin 5/3 pi T. Kemudian E. Nah, kalau tadi yang ditanya adalah persamaannya, kalau sekarang simpangannya. Simpangannya kan berubah-ubah nih. Dia tanya simpangan pada detik ke 0,3. Y pada detik ke 0,3 sekon. Nah, kalau kamu bisa langsung cari di grafik, langsung aja. Pada detik ke 0,3, 0,5, 0,4, 0,3 di sini ya. 0, 0,1, 0,2, 0,3. Berapakah simpangannya? Wah, ternyata di puncak, ya sudah langsung ketemu sih. Y-nya adalah A, yaitu 0,2 meter, gini kan? Nah, tapi seandainya kok tidak langsung ketemu lewat gambar, ya kamu sesuaikan dengan fungsinya. Tadi sudah punya persamaannya 0,2 sin 5/3 pi kali T kan? T-nya diketahui 0,3. Masukin aja 0,3. Maka sama dengan 0,2 sin, ini coret 0, ya, 0,5 pi. Nah, karena sin itu kita bisa kerjakan kalau dia dalam bentuk derajat, maka pi ini kita buat dalam bentuk derajat. Y sama dengan 0,2 sin. Kalau satu lingkaran itu 360 derajat ya. 2 pi itu 360 derajat, maka pi sama dengan 180 derajat. Setengah dari 180 derajat, maka setengah kali 180 sama dengan 0,2 kali sin 90 derajat. 0,2 sin 90 1 sama dengan 0,2 meter. Nah, sama kan? Gitu. Kemudian F, kecepatan maksimum. Kecepatan kita tahu tadi turunan dari ini ya, yaitu A tetap, sin berubah jadi cos omega T, T-nya hilang jadi omega, taruh di depan. Nah, gini kan? Ini adalah kecepatan secara umum. Sedangkan kecepatan maksimumnya adalah cosnya 1, maka omega A. Omeganya tadi udah punya 5/3 pi, A-nya 0,2. Maka ya Vmax-nya adalah 5 kali 0,2 itu 1 1/3 pi. Jangan lupa satuannya adalah meter per sekon karena kecepatannya linier. 1/3 pi boleh, pi-nya kamu ubah jadi 3,14 juga boleh. Ingat bedanya ya, kalau dia bagian dari sudut, pi-nya adalah 360. 180 pi-nya. Kalau 2 pi kan 360 ya. Kalau bagian dari sudut, pi-nya adalah 180,
Kalau di luar sudut, maka pi-nya adalah dalam 3,14. Maka 3,14 dibagi 3. Sekitar 1,05 meter per sekon. Soal terakhir, percepatan pada detik ke 0,3. Oke. Percepatan tadi turunan dari ini ya. Yang kalau kita cari jadinya omeganya tetap, A-nya tetap, cos-nya berubah jadi sin omega T, tapi jadi ada min-nya. Omeganya turun jadi omeganya kuadrat, kayak gini kan. Nah, mari kita masukkan. Min omeganya tadi 5/3 pi, jangan lupa kuadrat. A-nya tadi 0,2, sin omeganya 5/3 pi, T-nya diketahui 0,3, maka A sama dengan min 5/3 pi kuadrat. 5 kali 5 25, 25 kali 0,2 5, pi-nya kuadrat, 3 kuadrat 9, gini ya, kali sin tadi 0,3, 3 kecoret setengah pi ya, sin 90 derajat, maka min 5/9 pi kuadrat kali 1, selesai, meter per sekon persegi. Atau kalau pi-nya kamu mau buat jadi 3,14, maka hasilnya adalah sekitar min 5,5 meter per sekon persegi. Dah, itu contoh soalnya. Silahkan dipahami dengan baik, cari-cari latihan soal yang lain.